Nah, udah paham ya? Ingat, caranya adalah dibalik. Iya, Bu. Kita lanjut. Nah, apa tadi Nihongo? Bahasa Jepang. Mana? Jepang. Tuh. Oke. Bahasa Jepang. Good. Ingat, kita tidak lagi menggunakan ini. Kata ini. Tapi kita menggunakan yang ini. Ya. Nah, ini dicatat. Jepang memiliki 4 pulau besar. Yang pertama, paling bawah itu adalah Pulau Kyushu. Yang ini. Yang paling dekat dengan Indonesia. Lalu yang paling kecil, nah ini seperti sini, itu adalah Shikoku. Lalu yang paling besar dari sini adalah Honshu. Ya. Lalu yang paling atas itu adalah Hokkaido. Nah, Honshu ini adalah tempatnya kota-kota besar. Ibu kotanya pun juga letaknya ada di Pulau Honshu, kayak Tokyo, Osaka. Nah ini ya. Jadi nanti kalau ada tugas yang saya tanya, kota-kota besar di Jepang terletak di pulau apa? Misalnya di pilihan ganda, Kyushu, Shikoku, Honshu, atau Hokkaido. Yang kalian pilih adalah Honshu. Ah, betul. Oke. Lanjut. Sudah dicatat? Nah, kalau ada pertanyaan, kita lanjut. Kita masuk ke hurufnya. Ini adalah yang penting. Pertama, ada hiragana. Ya, ini adalah huruf asli dari Jepang. Dan nanti kalian jangan ditukar-tukar, ya. Pak Mahmud udah belum? Baru lagi linknya nggak? Ya. Nah ini huruf asli dari Jepang ini, hiragana, bentuknya seperti ini. Ya. Nah ini contohnya ya. Ini bacanya adalah watashi, yang ini adalah sakura. Ini untuk contoh penggunaan huruf asli Jepang. Dan ini berjumlah 46 huruf yang wajib akan kalian hafalkan. Dan saya akan kasih waktu kalian 1 bulan. Untuk gambarnya seperti ini nanti akan saya kasih di Google Class ya. Jadi kalian menghafalnya itu dengan cara menuliskannya. Berlatih menulis. Oke. Nah, ini hiragana ini dulunya itu digunakan untuk para kaum wanita. Jadi yang perempuan, yang cewek-cewek menggunakannya huruf ini. Oke. Lanjut, udah belum? Oke, kita lanjut kalau nggak ada komen. Yang kedua, katakana. Nah, katakana ini adalah kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Contohnya, ini untuk penulisannya, ini huruf-hurufnya. Nah, kalian bisa lihat beda ya. Kalau kalian hiragana tadi ada sedikit lekukan-lekukan, sedangkan kalau yang katakana tarikannya itu lebih lancip, lebih runcing. Ini juga jumlahnya 46 huruf, sama ya. Tapi kapan memakainya? Ini memakainya, contohnya ini bacanya adalah toire. Toire itu dari bahasa Inggris, toilet ya. Ketika dijepangkan, maka menjadi ini, toire. Lalu ini ada bacanya anime, bagian suka anime ya, itu diambil dari bahasa Inggris juga, anim atau animation, dijepangkan makanya menjadi ini anime. Nah, kalau
Kalau kalian juga mau menuliskan nama kalian di buku, kalian menggunakannya ini ya, huruf katakana. Karena nama kalian bukan asli dari A. Jadi kalian harus menggunakan ini. Oke. Nah, ini jadi zaman dulunya digunakan untuk kaum laki-laki. Kalau yang tadi hiragana untuk yang wanitanya, sedangkan untuk yang laki-lakinya menggunakan katakana. Itu zaman dulu ya, kalau sekarang sudah bebas. Bentar ya. Assalamualaikum anak. Kedengeran suaranya enggak? Kedengeran, Bu. Lanjut. Lanjut ya, nomor 3. Nah, kanji ini dia merupakan lambang dari suku kata, 2 kata atau bahkan lebih. Contohnya ini. Nah, ini dibaca hei, gak usah ditulis ya kanjinya. Hei artinya damai. Sedangkan yang ini sensei, artinya. Nah, ini guru seperti ini. Ini mewakilkan kedua suku kata. Satu, dua. Sedangkan yang lebih dari 2, ini ada kin, yobi, artinya hari Jumat. Ya, kin, yobi. Nah, dari masing-masing kanji ini, misalnya kanji ini atau kanji ini, ketika dia berdiri sendiri, itu artinya berbeda. Dan cara bacanya juga berbeda. Contohnya ini. Nih, yang ini ya. Ini tadi kan kin, yobi. Tapi ketika yang kanji depan ini dia berdiri sendiri, maka dibaca tetsu, artinya baja, besi. Nah, ini lanjut. Yang satu kanji atau suku katanya satu, contohnya ini. Ini tadi yang hiragananya adalah watashi, yang artinya saya, kanjinya seperti ini. Terus ini yang tadi sakura. Nah, ini huruf kanji sakuranya seperti ini. Ya. Jumlahnya kurang lebih ada 60.000 atau 6.000, saya lupa. Tapi saya nggak akan ngajarin kalian ini ya, karena orang Jepangnya sendiri juga dia butuh waktu yang cukup keras untuk menghafal kanji-kanji mereka sendiri. Bahkan mereka ada ujiannya sendiri. Cuman begini, kalau misalnya tadi saya sudah mengajarkan kalian kata watashi, kalian sudah hafal huruf hiragananya, maka selanjutnya saya akan mengajarkan kalian cara menulis kanjinya. Jadi nanti kalian langsung menulis berupa huruf kanji, bukan huruf hiragana lagi ya. Ini nanti belakangan. Ini adalah hafalkan hiragananya dulu. Lanjut. Yang keempat adalah romaji atau huruf Latin. Nah, ini contohnya ya. Ini huruf hiragana tadi, ini adalah hiragana. Sedangkan yang ini katakana, katakana. Nah, yang di bawah ini, yang cara bacanya ini maka disebut dengan romaji. Ya. Kita tidak menyebutnya huruf Latin ya. Ingat. Kita menyebutnya dengan huruf romaji. Jadi kalau misalnya nanti saya tulis soal, silakan sebutkan nama-nama buah menggunakan bahasa Jepang. Lalu kalian tanya, boleh pakai huruf Latin nggak sensei? Gitu, itu salah. Tapi kalian menyebutkannya boleh pakai romaji, tidak. Ingat, bukan Latin, tapi romaji. Oke? Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Oke. Nah, ini slide pertama. Kalau ada pertanyaan silahkan
Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Ini wajahnya mana yang lainnya? Udah pada mandi kan? Udah siang. Kok nggak pakai batik? Ini kan harinya pakai batik jadwalnya. Ini nggak pakai batik nih. Besok-besok pakai seragam sesuai hari ya. Nanti kalau di foto dilaporin ke dinas kalian kena. Nah, kita akan masuk ke poin utama pembelajarannya. Oke. Oke, sekarang lihat gambar atas dengan yang bawah. Apa perbedaannya? Silakan. Siapa yang mau coba jawab? Ija ya? Ja, ayo Ija. Yang kamu lihat apa perbedaannya, Ja? Salah nggak apa-apa. Kalau yang versi Jepang, Suaranya agak kencengan, Ja. Terlalu jauh. kalau versi bahasa Jepang dia itu menunduk untuk hormat. Yang bawah. Kalau yang bawah dengan cara berjabat tangan, Bu. Bagus. Ya, betul. Yang dikatain Ija. Jadi kalau orang Jepang ketika memberikan salam yaitu dengan membungkukkan badan, ya. Sedangkan kalau kita orang Indonesia atau misalnya orang Eropa yang lainnya mereka dengan berjabat tangan atau bersalaman. Oke. Bagus. Kita lanjut. Nah, sekarang mengenai cara salam orang Jepang yang tadi itu ya. Nah, yang ini tadi. Ini cara membungkukkan badan itu ada sendiri sebutannya dalam bahasa Jepang. Disebut dengan ojigi. Ya. Jadi membungkukkan badan disebut ojigi. Jadi nanti saya tidak mengucapkan istilah-istilah Indonesia lagi karena sudah saya kasih tahu kepada kalian. Maka saya ngasihnya istilahnya ojigi menggunakan istilah bahasa Jepang. Sekarang bisa kalian lihat sebelah kanan. Ojigi ini juga ada macam-macam. Ya, kalian nggak usah catat istilahnya. Saya perkenalan aja. Jadi gini, kapan ini dipakai dari masing-masing gambar ini? Oke. Poinnya adalah ketika kalian bertemu orang yang paling dihormati atau orang yang paling tua, maka kalian harus membungkukkan badan dengan yang gambar nomor 3 ini, yang deep bow, atau bahkan harus lebih rendah lagi daripada yang ini, lebih 90 derajat. Nah, ini bisa misalnya presiden dengan bawahannya para menteri, maka para menteri itu harus yang ketiga. Atau kalian bertemu kepala sekolah atau guru, kalian lakukannya seperti gambar nomor 3. Oke. Nah, tapi ketika kalian bertemu dengan teman atau adik kelas yang lebih muda jabatan atau umurnya, kalian bisa menggunakan yang pertama. Ya. Ini. Cukup kepala dan hanya pundaknya saja yang ikut. Nggak usah terlalu rendah mungkin, enggak. Ya. Sedangkan kalau untuk yang ini, yang 30 derajat, itu bisa ketika kalian baru berkenalan. Ini ya, pakai nomor 2. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Masing-masing gambar udah tahu ya kapan akan dipakainya? Jangan kebalik, karena itu sangat penting untuk mereka. Nanti kita dianggap tidak sopan. Nah, ini coba Radit, apa perbedaannya, Dit? Gambar atas dengan yang bawah, yang berdasarkan yang kamu tangkap, yang kamu lihat, apa perbedaannya?
Ayo, berdasarkan pendapat kamu aja, nggak apa-apa. Sama semua kayaknya sensei. Apa yang kamu lihat? Salah nggak apa-apa, nanti dibenerin. Yang kamu lihat apa dari gambar atas dengan yang bawah? Menurut kamu yang kamu tangkap? Di atas untuk orang yang lagi berhenti, kalau yang bawah berkenalan. Bawah? Perempuan gitu. Oh iya. Nah, oke. Ya, yang atas memang untuk ini. Iya. Do you have question for you? Raise your hand. No? Ija? Mau jawab ya gambarnya. Do you have question for me? Yang sebelumnya. Kenapa? Yang mana? Kalau yang tingkat duduknya itu. Aku pernah nonton di anime. Selesai dia menggunakan ruangan yang dia pakai kayak istilahnya pensiun lah. Terus dia berterima kasih duduknya. Apa? Ija, ya mic-nya agak jauh deh, Ja. Jauh ya? Deketin ke mulut. Mic-nya, mic kamu, handsetnya itu loh. Biar nggak pecah. Iya. Tempelin aja di mulut, Ja. Ya. Jadi saya nonton anime. Terus nonton anime. Iya, anime. Dia selesai menggunakan ruangan itu karena pensiun. Terus selesai menggunakan apa ruangan? Iya, maksudnya kayak pensiun lah. Pensiun dari pensiun? Iya. Terus kerjaan gitu ya? Iya. Nah, terus dia menundukkan badan. Iya. Ke tempatnya. Itu maksudnya kenapa ya? Oh gitu. Dia bungkuknya rendah gitu ya? Iya. Oke, good. Jadi gini, orang Jepang itu kan dia sangat disiplin ya. Tingkat hormatnya itu benar-benar tinggi. Jadi terkadang kita melihat, kan tadi kalau Sensei bilang biasanya muda dengan yang makanya muda harus 90 derajat gitu ya, rendah. Nah, ketika yang seperti Ijaya itu Ija bilang dia pensiun, oke lah dia mungkin umurnya sudah tua ya, pamit dengan satu rekan kerja kantornya. Dia membungkukkan badan dengan rendah. Ya, Ja? Bukan, maksudnya itu, ke tempat kerjanya, Bu. Bukan si Ja. Ja. Membungkuknya ke tempat kerjanya, Bu. Yang baru apa yang lama nih? Aduh. Yang lama. Ya, ucap terima kasih. Terima kasih, ya. Jadi gini, sitnya seperti Ida, ketika dia ingin mengucapkan terima kasih yang sangat dalam, itu dia akan melakukan ojiginya itu sangat rendah, ya. Baik itu dia mau tua maupun muda, ketika dia situasinya seperti itu, maka dia akan melakukannya sangat rendah. Poinnya gitu aja. Tapi ketika kita berhadapan yang muda, kita merasa muda ya, itu harus berhadapan dengan orang yang jabatannya tinggi atau yang lebih tua, maka kita harus ojiginya rendah. Tapi ketika kalian ceritanya sudah merasa cukup tua, merasa sangat berterima kasih pada seseorang, maka kalian juga harus ojiginya rendah. Itu menandakan bahwa kalian sangat menghormati apa yang telah mereka lakukan. Oke. Nah ini mengenai perbedaan gambar atas dengan yang bawah. Dilihat
Yang cowok ketika melakukan ojiki meletakkan tangannya di samping. Ya, posisinya di samping saku. Bukan saku belakang ya, saku samping. Seperti ini. Sedangkan yang wanitanya, dia akan meletakkan tangannya di depan. Di paha. Depan. Oke? Paham? Ini nanti kalau keputus, Zoom ini kan hanya per 45 menit ya. Nanti akan Sensei kasih linknya ke Najwa. Nanti Najwa akan kembali membagikan. Oke, lanjut. Oke, Ija. Apa ini bacanya, Ija? Huruf apa, Ija? Menurut kalian ini huruf apa? Tadi kan ada 4 tuh. Huruf hiragana. Mungkin. Hai, bagus, hiragana. Nah, bacanya adalah shokai. Shokai itu apa? Shokai adalah perkenalan ya. Udah? Sebentar, iklan dulu. Oke, lanjut. Lalu ada Jiko Shokai. Nah, kalau tadi Shokainya yang ini adalah perkenalan, maka Jiko adalah diri. Jadi perkenalan diri. Oke. Kalau Sensei bilang silahkan kalian Jiko Shokai, maka itu artinya kalian harus memperkenalkan diri kalian sendiri sesuai identitas kalian. Ya. Sensei tidak mau mengucapkan, ayo coba kalian perkenalkan diri. Tidak. Mulai sekarang Sensei menggunakan istilahnya, silahkan Jiko Shokai. Oke, kita lanjut. Siap, kita akan mulai. Yang pertama adalah mengucapkan ini. Wajib, kudu, harus. Oke, mengucapkannya haji, mema, hite. Ya. Sudah. Lanjut kedua. Watashi wa, namanya siapa? Sebutkan. Kindi. Des, kalau Kindi. Ya, bentar, satu dulu. Watashi itu saya, tadi Sensei udah bilang. Wa ini merupakan partikel atau dalam bahasa Inggrisnya itu to be. Nama kalian. Oke? Hajimemashite ini sebenarnya nggak ada artinya. Cuman kalau kita mengartikan bisa kita bilang perkenalkan atau salam kenal. Ya, nama saya siapa? Kalian sebutkan nama kalian masing-masing. Watashi wa Radit des. Nah, ini kata desu ini U-nya tidak dibaca ya, jadinya des. Tapi kalian menulisnya tetap menggunakan su. Oke. Lanjut. Kartinino Gapseides. Ini adalah nama sekolah kalian. Ya, no-nya dipakai. Tadi to-be-nya. Gapsei itu siswa atau pelajar atau murid. Jadi bisa dibilang saya adalah murid atau siswa Kartini. Oke. Lanjut. Udah. Lanjut, ini udah siap. Ju Nensei des. Ju itu 10. Nensei itu tingkat atau kelas. Ya. Jadi maksudnya kelas 10. Tingkat 10 gitu. Ya, lanjut. Tempat tinggal. Kalian tinggalnya di mana? Sunter. Berarti Sunter ni Sunde Imas. Sunde Imas ini tinggal. Ni ini di. Kalian di mana? Kemayoran. Kemayoran ni Sunde Imas.
Kelapa Gading, Kelapa Gading ni Sunde Imas, tergantung kalian ya. Oke, lanjut. Nah, kata terakhir adalah penutupan dozo yoroshiku onegaishimasu. Ini wajib. Jadi setelah kalian memperkenalkan diri sendiri, maka harus mengucapkan dozo ini. Sama seperti hajime maste, si dozo ini tidak boleh ketinggalan. Ya. Ini bisa kita artikan kalau kalian sedang perkenalan murid baru, ini diartikannya senang berkenalan gitu. Lalu bagaimana misalnya kalian sudah kerja baru bergabung di suatu perusahaan, ini bisa kalian artikan mohon kerjasamanya, mohon bantuannya atau mohon bimbingannya, tergantung situasi ya. Nah, dilihat untuk hajime maste dan dozo, kalian wajib melakukan ojigi. Apa tadi ojigi? Salam. Salah. Apa ojigi tadi? Membungkukkan badan. Hai, membungkukkan badan. Salam tadi beda lagi ya. Nah, ini sebentar lagi mau mati nih ya, waktunya udah mau habis. Jangan lupa ketika kalian perkenalan, pas hajime maste dan pas dozo, kalian melakukannya sambil ojigi. Jadi 2 kali ya. Oke, sudah. Kita lanjut. Nih. Ini baru salam. Salamnya sendiri itu disebut dengan aisatsu. Selamat pagi, ada ohayo gozaimasu. Kurang lebih dari mulai terbit matahari sampai jam 10. Ya. Konnichiwa. Selamat siang. Ini mulai jam 11 sampai terbenamnya matahari. Konbanwa, ada selamat malam. Ya, lalu ada oyasumi nasai. Selamat tidur. Tapi kalau kalian melihat di bah Google, terkadang oyasu
Terus Ya anak-anak udah mau selesai nih, coba udah join suruh masuk lagi karena mau sesi absen. Dikit doang kok. Ayo cepetan. Ini ada yang jaringannya bermasalah ya, keluar masuk ya. Ayo naik juga, suruh cepetan. Mana lagi? Jadi banyak. Sekarang baru 9. Bilangin di grup mau sesi absen biar nomor. Naswa, tadi yang pertama ada berapa orang ya? Kamu nyatet ya? Foto nggak? Ada yang foto nggak? 17 Bu. Berapa? 17. 17. Oke, berarti 12, 5 lagi. Ayo suruh join cepetan. Bukan absen. Kirain Marvin kabur. Jadi Ija moto nggak, Ja? Ija mana? Ija moto nggak, Ja? Enggak, tapi saya kebetulan lihat. Hah? Kebetulan saya lihat anggotanya berapa. Oh, apal ya? Ya. Suruh join lagi, Ja. Ya Bu. Baru 13. Dikit lagi nih, ayo. Kenapa nggak semuanya aja sih? Oke. Ya, sambil nunggu. Nah, ini ya. Terus saya mau jelasin tadi sampai Konbanwa itu kan selamat malam. Mulainya dari mulai matahari terbenam. Sedangkan Oyasuminasai, jangan salah. Kalau kalian cari di Google, ini juga artinya sama selamat malam. Tapi sebenarnya selamat malamnya itu diucapkan ketika kalian mau tidur. Jadi diartikannya selamat tidur. Ya, jangan nanti kalian bertemu teman atau orang di jalan, maksudnya mengucapin selamat malam, kalau mengucapkannya Oyasuminasai. Kan ya. Ini misalnya kalian mau pamit sama orang tua, mau tidur, kalian ucapkannya gini. Tapi ketika kalian bertemu teman atau orang dulu di jalan, maka menggunakannya Konbanwa.
saya tanya perbedaan konbanwa dengan oyasu minasai apa sudah tahu ya? Nah ini adalah contoh dari huruf vokal hiragana. Ada 5 a, i, u, e, o. Kenapa cuman ini yang saya tampilkan? Karena sisanya huruf Jepang itu per 2 suku kata. Ya, kaki, kukeko, sashi, su, seso, doma, mimu, memo. Nah, yang ini hanya vokal ini aja yang berdiri sendiri. A, I, U, E, O. Oke. Nah, itu tadi sampai situ. Ini mana lagi? Udah ya, santai absen kalau gitu. Yang ininya sisanya nanti kalau ada yang di luar ini dikat lagi kata Bija di 17 kabarkan ke sensei ya, kasih ke Nazwa aja. Nah, tugas kalian adalah menghafalkan Jiko Shokai ya. Waktunya 1 minggu. Ketemu lagi Jumat depan. Kita ambil nilai face to face seperti ini. Teks. Oke. Jangan lupa capsnya, ojiginya diucapkan ketika di awal dan di akhir. Kalau kalian mau tambahkan Aisatsu dulu sebelum perkenalan boleh, misalnya Ohio gozaimasu atau konnichiwa, itu boleh. Baru setelah itu hajime mashite. Oke. Nah, tugas yang bulanan itu adalah menghafalkan huruf Jepang. Kalian menghafalkannya dengan cara berlatih menulis huruf hiragana. Nanti setelah ini akan sensei post tulisnya di Google Class. Kalian cek aja. Oke. Gak usah malu-malu ya. Kalau bahasa asing itu harus berani salah. Dari situ baru kita tahu kurangannya di mana. Ya, sampai sini aja. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, makasih anak-anak. Sayonara. Arigatou gozaimasu. Nara Sensei. Oh.